Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda di Rabu 4 Mei 2022. Kali ini bersama saya Karyawan Sebiring. Dan saya Ziva Zahriadis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, satu hari setelah Idul Fitri 1443 Hijriah, jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Provinsi Nangro Aceh Darussalam macet total. Kemacetan ini terjadi akibat meningkatnya keramaian kendaraan karena banyak di antara masyarakat yang melakukan mudik dan merayakan Hari Raya di kampung halaman. Beginilah suasana kendaraan di seputar Kecamatan Stabat hingga menuju Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Satu hari setelah Hari Raya Idul Fitri, antrian kendaraan roda 4 dan roda 2 terjadi di jalan lintas Kabupaten Langkat menuju Aceh sepanjang 15 km lebih. Antrian kendaraan ini terjadi karena selama 2 tahun warga masyarakat tidak melakukan perjalanan mudik lebaran akibat pandemi COVID-19 melanda tanah air. Suasana mudik lebaran ini tidak disia-siakan oleh masyarakat yang ingin mudik guna merayakan lebaran Idul Fitri di kampung halaman. Kondisi ini mengakibatkan volume kendaraan semakin meningkat sehingga mengakibatkan kemacetan mulai dari pintu tol Desa Laudendang, Kecamatan Stabat hingga Kecamatan Tanjung Pura. Kemacetan ini juga diperparah oleh banyaknya kendaraan yang melintas di jembatan Stabat karena sudah tidak layak lagi digunakan. Jembatan ini sudah berusia ratusan tahun dan mengecil untuk jalan lintas, sehingga para pengguna kendaraan harus ekstra berhati-hati ketika melintasi jembatan ini. Aparat kepolisian Polres Langkat Ibtu Meli Barus mengatakan, untuk mengatasi kemacetan dilakukan buka tutup jalan, sehingga para pengguna kendaraan tidak sembarangan untuk menyeberang jalan karena akan memperparah kemacetan. Karena jembatan Wampu itu dia menyempit, Pak. Jadi memang kendaraan dia harus satu-satu melintas. Jadi memang setiap lebaran itu yang perlu kita antisipasi di Kabupaten Langkat ini, Pak. Ini Pak udah kita tempatkan juga personil kita di sepanjang ini sepanjang jalur ini, dan kita juga buat kontraflow untuk mengantisipasi kemacetan, Pak. Kapolres AKBP Danu Pamungkas Totok menginstruksikan seluruh personil turun ke jalan guna melakukan penertiban. Diharapkan kepada pengguna jalan agar mentaati peraturan dan tidak ugal-ugalan. Pemirsa, hari ketiga Lebaran 1443 Hijriah, arus lalu lintas Medan Banda Aceh, tepatnya di Kabupaten Langkat, padat merayap. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan, petugas melakukan pengaturan lalu lintas pada titik terjadinya kerawanan macet. Meningkatnya volume kendaraan masuki hari ketiga Lebaran dikarenakan masyarakat yang sudah melakukan silaturahmi Lebaran ke rumah sanak saudara. Selain itu, yang menambah terjadinya peningkatan arus lintas akibat banyaknya masyarakat yang menuju sejumlah objek wisata yang berada di Kabupaten Langkat. Untuk menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di suatu tempat di setiap persimpangan dijaga petugas kepolisian dan sebagian lainnya ditutup. Wakapolres Langkat Kompol Henry Nupiadin Kabarus mengatakan, sejak hari kedua Lebaran peningkatan arus kendaraan sudah terjadi di Jalan Medan Banda Aceh, namun hari ketiga semakin padat. Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas sepanjang jalan lintas yang ada di Kabupaten Langkat. Wakapolres Langkat mengatakan, saat ini arus kendaraan yang padat dari Medan menuju Banda Aceh, sedangkan dari Banda Aceh menuju Medan belum terlalu padat. Meski demikian, arus balik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi pada Sabtu dan Minggu nanti, pihak kepolisian akan memperlakukan sistem kontraflow untuk mengurangi kemacetan selama arus balik. Kurang lebih 300 personil memang kita sebarkan di masing-masing titik rawan kemacetan, mulai dari Jalan Cikarang sampai ke Simpang SPN Hinai. Kurang lebih ada sekitar 80 titik yang kita anggap sebagai rawan titik kemacetan, apakah itu di simpul jalan, di perempatan pertigaan. Kita kerahkan anggota kurang lebih 300 personil, Pak. Kita sudah siapkan pola-pola bagaimana ketika nanti memang volume kendaraan makin meningkat, ya. Kita akan melakukan kontraflow di mana pit stop nanti kita buat di depan Masjid Stabat.
pit stop untuk mengantisipasi kendaraan, menghalau kendaraan yang datang dari arah Medan menuju Aceh. Sementara kendaraan yang dari Aceh menuju Medan, kita buat pit stopnya di pertigaan SPN Hinai. Nanti kita akan komunikasi apakah kita buat kontraflow-nya per 15 menit, 10 menit, ya kita lihat nanti situasinya, Pak. Ya, himbauan kami silakan kesempatan ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita bertemu dengan sanak keluarga, tapi ingat tetap patuhi protokol kesehatan, patuhi peraturan tertib berlalu lintas. Keselamatan kita yang paling utama, keluarga kita menunggu kita di rumah. Pihak kepolisian menghimbau pengendara melalui pengeras suara dari pos pengamanan Lebaran untuk tetap patuhi peraturan yang berlalu lintas sehingga seluruh warga pemudik dan yang berlebaran tetap aman, lancar, dan sehat. Sementara itu, pemirsa, satu hari sesudah Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas kendaraan di Kabupaten Pematang Siantar ramai. Keramaian arus kendaraan terjadi di pintu masuk kota Pematang Siantar yang datang dari arah kota Medan menuju pusat kota Pematang Siantar. Selain itu, dari salah satu arah kota Pematang Siantar menuju kota wisata Parapat dan Kabupaten Simalungun menuju Brastagi, Kabupaten Karo. Guna mengantisipasi kemacetan arus kendaraan khususnya pada wilayah Simpang 2 Kota Pematang Siantar menuju kota wisata Parapat dan Brastagi, petugas lalu lintas Polres Pematang Siantar melakukan pengalihan arus lalu lintas melalui jalur alternatif dengan sistem satu arah. Selain pengalihan arus, puluhan personil lalu lintas Polres Pematang Siantar yang dibantu aparatur Dinas Perhubungan dan TNI melakukan pengaturan lalu lintas guna mengatasi kepadatan kendaraan yang melintas agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar AKP Relina Lumban Gaul mengatakan, peningkatan arus balik di Kota Pematang Siantar ini telah terlihat dari sejak satu hari sudah Lebaran. Keramaian kendaraan yang melintas keluar masuk Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan drastis dari hari-hari sebelumnya. Baik, dapat kami laporkan untuk situasi arus lalu lintas di Kota Pematang Siantar sampai saat ini setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri, untuk situasi arus lalu lintas aman lancar. Kendaraan yang memasuki Kota Pematang Siantar mengalami peningkatan baik itu dari arah Parapat maupun dari arah Medan menuju Parapat. Pada saat ini kami sedang memperlakukan one way dari arah Jalan Parapat menuju Jalan Inti Kota. Sedangkan dari arah Medan ke arah Parapat kita himbau menggunakan jalur alternatif dari Jalan Langsung Kregar ke Jalan Parapat. Saran kami tetap patuhi tertib berlalu lintas, tetap hati-hati, utamakan keselamatan dan semoga selamat sampai tujuan. Kasat Lantas Polres Pematang Siantar mengatakan diprediksi puncak arus balik di Kota Pematang Siantar ini akan terjadi hingga hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 mendatang, menyusul hari Senin tanggal 9 Mei telah masuk kerja atau berakhirnya liburan Hari Raya Idul Fitri. Sementara para pengguna kendaraan yang akan melakukan perjalanan diharapkan agar mematuhi peraturan yang telah ditentukan guna memperlancar arus kendaraan dan keselamatan para warga pemudik selama di perjalanan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.
cobeannya, Pak. Dek, sini. Kamu mau pilih yang mana? Terima kasih ya, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, ini saya tabung ya, Mas? Baik, Pak. Pak, lihat deh. Ada dibeliin baju baru. Bagus banget. Bagus banget itu, Dit. Sayang Bapak nggak bisa lihat langsung ya. Memahami kebaikan setiap momen, membuat mengerti arti kebahagiaan sesungguhnya, seperti arti rupiah yang sesungguhnya saat dipahami fungsinya dalam bertransaksi, berbelanja, dan berhemat. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar. Tari Zapin dari Melayu, hitungan langkah jadi 8, bulan Syawal terbit di pintu, jika ada salah mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pasca perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau Tahun Masehi 2022, aktivitas arus kendaraan pada sejumlah ruas-ruas jalan di Kota Medan mulai ramai hari ini. Namun di antara kendaraan yang melintasi ruas-ruas jalan di Kota Medan masih didominasi kendaraan mobil pribadi. Beginilah suasana arus lalu lintas di Kota Medan satu hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Potret arus kendaraan ini terpantau pada inti Kota Medan, yaitu di seputar kawasan Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Satu hari setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, aktivitas warga Kota Medan mulai berangsur-angsur normal seperti sedia kala. Hal ini terbukti jika kemarin pada hari pertama sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, ruas-ruas jalan di Kota Medan masih tampak lengang. Akan tetapi dari pantauan hari ini, sejak pagi hingga siang bahkan sore hari, arus keramaian kendaraan baik untuk roda 2 dan roda 4 mulai berangsur normal. Keramaian kendaraan ini juga terjadi karena sebagian kantor-kantor swasta sudah ada karyawannya mulai masuk bekerja seperti hari-hari biasanya. Keramaian kendaraan ini tampak di inti Kota Medan, diantaranya di Jalan Putri Hijau dan Jalan Guru Patimpus menuju arah Jalan Gatot Subroto. Demikian halnya dari arah Jalan Putri Hijau menuju Jalan Yosudarso. Rata-rata di antara kendaraan yang melintasi ruas-ruas jalan ini masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Diprediksi keramaian kendaraan ini akan kian bertambah esok hari seiring dengan kian meningkatnya aktivitas warga Kota Medan. Meski demikian, meningkatnya jumlah kendaraan di ruas-ruas jalan di Kota Medan hari ini dibandingkan kemarin tidak menimbulkan kemacetan. Bahkan sejak siang hingga jelang sore, kesibukan aparat dalam mengatur lalu lintas tidak semaksimal yang selama ini seperti halnya di persimpangan 4 Jalan Putri Hijau dan Jalan Guru Patimpus serta Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, cuaca buruk disertai gelombang tinggi. Permukaan air laut masih terus melanda pantai barat Pulau Sumatera. Satu unit kapal nelayan asal Sibolga dikabarkan mengalami kecelakaan yang ditumpangi 5 orang nelayan di tengah laut karena dihantam badai.
Kapal nelayan KM Rezeki Yohanes mesin 100 PK dengan kapasitas 5 gross ton berikut 5 orang ABK di dalamnya berbalik dihantam badai ketika memancing di kawasan Pulau Silabu-Labu, Kecamatan Tapianauli, Tapanuli Tengah. Akibat kecelakaan kapal ini membuat seluruh nelayan saling berpisah di tengah laut dan masing-masing berupaya menyelamatkan diri menuju daratan. Pihak Kantor Pencarian dan Pertolongan KPP Dias melalui Posar di Kota Sibolga bergerak cepat ke lokasi setelah mendapat informasi. Tim Basarnas gabungan TNI Polri dan warga relawan yang melakukan pencarian menggunakan perahu LCR dan KM Nakula milik Basarnas kemudian berhasil menemukan dan mengevakuasi 4 orang nelayan. Nelayan ditemukan selamat yang berada di tengah laut antara Tapanuli Tengah dan Pulau Nias selama 3 jam. Sementara 1 orang lainnya kini masih dalam pencarian oleh tim Basarnas gabungan. Menurunkan LCR, evakuasi kita jam 3 sore. Nah, kita coba menurunkan LCR ataupun kita perahu karet ke perairan dekat perahunya terbalik. Karena kita langsung lihat perahunya terbalik memang, tapi belum tenggelam. Nah, kita mencari ke area itu dan ke bibir pantai yang 1 korban juga belum ditemukan sampai hari ini. Motor milik nelayan yang mengalami kecelakaan juga dan kondisi rusak berat karena karam akibat badai disertai arus deras dan kini telah ditarik menuju daratan. Meskipun cuaca kurang baik, operasi SAR hari ini melakukan pencarian terhadap 1 orang lagi nelayan yang difokuskan mengikuti arah angin dan arus bawah laut ke bagian utara tepian barat Sumatera yang kemudian diperluas ke kawasan maritim Sibolga Pulau Nias. Para nelayan kembali diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan saat memancing di kawasan perairan barat Sumatera karena cuaca masih buruk. Pemirsa, Basarnas Nias berhasil menemukan warga korban yang terseret arus laut di Gunung Sitoli Utara. Warga korban yang meninggal dunia tidak dilakukan otopsi dan langsung diantar ke rumah keluarga di Halimbowo, Olora. Pihak Basarnas Nias berhasil menemukan pria remaja Erlin Filarnata yang terseret arus laut bersama 1 orang temannya ketika memancing di kawasan pelabuhan perikanan Gunung Sitoli Utara hari Minggu lalu. Penyelaman oleh tim rescue SAR hingga menggunakan perahu LCR berkeliling di sekitar lokasi pantai titik diduga yang kondisinya sangat membahayakan. Kedua korban akhirnya berhasil timbul ke permukaan laut dan langsung dievakuasi tim Basarnas gabungan. Korban saat ditemukan telah meninggal dunia dan kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Pihak keluarga dan ratusan warga menyaksikan proses evakuasi, tetapi kesepakatan keluarga melibatkan personel TNI Polri terhadap korban tidak lagi dilakukan otopsi dan langsung dibawa ke rumah keluarga di Desa Hilimbowo, Olora, Kecamatan Gunung Sitoli Utara. Kita bersama dengan tim gabungan berhasil menemukan satu sosok mayat dan itu sudah kita konfirmasi dengan pihak keluarga dan korban tersebut adalah keluarga yang sedang kita cari demikian. Itu tadi berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga, jadi pihak keluarga tidak ada keberatan dan langsung saja kita serahkan kepada pihak keluarga demikian. Pada hari sebelumnya, 1 orang korban juga telah berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia setelah tidak lama menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Menurut warga lokasi, kejadian kondisinya membahayakan manusia dan sangat rawan terhadap terjadinya kecelakaan. Kini operasi SAR pencarian korban terseret arus laut di Gunung Sitoli Utara telah ditutup dan seluruh personel gabungan telah kembali pada satuan masing-masing. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah kami. Kami keluarga besar Datuk Seri Haji Samsul Arifin SE mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah persimpangan 4 jalan di Kota Medan saat ini sedang diramaikan dengan keberadaan spanduk musiman. Keberadaan spanduk ini terkesan hanya dipasang seadanya saja sehingga telah menyalahi estetika perkotaan. Di Kota Medan sejak beberapa hari lalu telah banyak spanduk musiman bermunculan pada berbagai sudut Kota Medan. Kebanyakan pemasangan spanduk musiman ini dilakukan pada persimpangan 4 jalan di inti Kota Medan agar tampak kontras ketika pengguna kendaraan melintas. Rata-rata di antara spanduk musiman ini hanya dipasang seadanya saja tanpa memikirkan hak-hak pengguna jalan ketika melintasi trotoar jalan. Umumnya spanduk ini dipasang sangat rendah sehingga mengganggu warga masyarakat pengguna trotoar. Di antara persimpangan 4 jalan yang sangat banyak terdapat pemasangan spanduk musiman adalah di persimpangan 4 jalan antara Jalan Putri Hijau dan Jalan Guru Patimpus, Kecamatan Medan Barat. Puluhan spanduk dengan berbagai tulisan atau pesan terpampang. Bahkan di antaranya ada yang sudah robek sehingga sangat mengganggu estetika perkotaan atau bagi warga yang melihatnya. Dengan hanya menggunakan tali plastik untuk ikatan spanduk yang diikatkan ke tiang-tiang listrik dan tiang lainnya, sehingga terkesan menimbulkan kesemrautan bagi yang memandangnya. Kota Medan pada tahun 2021 lalu sempat telah terbebas dari keberadaan spanduk yang selalu dipampangkan di persimpangan 4 jalan, baik di inti kota maupun di luar inti Kota Medan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, akhir-akhir ini kehadiran spanduk ini terjadi lagi di persimpangan 4 jalan. Selama ini salah satu lokasi yang menjadi incaran pemasangan spanduk musiman ini adalah antara persimpangan 4 Jalan Yosudarso dan Jalan Haji Adam Malik atau Simpang Glugur Bypass. Pemirsa, guna mendukung program akselerasi vaksinasi, Polda Sumatera Utara melaksanakan vaksinasi massal di tempat-tempat keramaian. Vaksinasi massal pada pesta adat peresmian Tugu Raja Panggorean, maksud kami Pesta Raja Mangarobean Siagian di Huta Gurgur Sitorang, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba. Pelaksanaan vaksinasi massal ini ditinjau Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak sekaligus berdialog dengan masyarakat yang sedang vaksinasi. Melalui kerjasama dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Toba, vaksinasi ini menyediakan 150 dosis vaksin dan yang baik untuk dosis pertama, kedua, dan ketiga. Vaksinasi ini dengan sasaran masyarakat umum yang belum vaksinasi. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak mengatakan vaksinasi di pusat keramaian ini merupakan salah satu cara guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Kapolda Sumatera Utara menjelaskan vaksinasi pusat keramaian oleh Polda Sumatera Utara akan terus berlangsung hingga angka kekebalan tubuh yang ditetapkan sudah tercapai. Kapolda Sumatera Utara juga menghimbau masyarakat yang tidak malas menggali informasi vaksinasi baik melalui polsek-polsek terdekat maupun polres di wilayahnya maupun kelurahan. Selain percepatan vaksinasi terus dilakukan, masyarakat juga harus tetap waspada dengan selalu mematuhi protokol kesehatan diantaranya di tempat-tempat keramaian. Pada kesempatan ini, Kapolda Sumatera Utara mengapresiasi pencapaian dan percepatan vaksinasi yang ada di Kabupaten Toba. Kita dekatkan ke tempat keramaian dalam rangka memudahkan pelayanan.
Jadi masyarakat makin mudah untuk bisa mendapatkan vaksinasi di tempat-tempat mereka di mana mereka melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan program itu bisa memberikan hasil, termasuk juga di pos-pos pengamanan. Ya, semuanya kita laksanakan, kita berikan, dan puji Tuhan sampai dengan saat ini vaksinasi di pos pengamanan itu berjalan dengan baik. Ya pemirsa, 2 hari sesudah perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah, sejumlah objek wisata di Kabupaten Mandailing, Natal diramaikan oleh para pengunjung. Di antara warga, ada yang memilih untuk berwisata di perbukitan komplek perkantoran Bupati untuk bersuah foto dan menikmati suasana udara yang sejuk. Sejak pagi tadi, sejumlah objek wisata di Kabupaten Mandailing, Natal dipadati pengunjung baik dari kawasan ini maupun dari luar daerah Mandailing, Natal. 1 hari sesudah perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, keramaian pengunjung terjadi di objek wisata Sampuraga di Desa Sirambar. Wisata air terjun Sigala-Gala dan objek wisata Panatapan tidak berjauhan dari lokasi komplek perkantoran Bupati Mandailing, Natal. Namun sebagian warga yang berwisata ke Panatapan tidak sampai ke lokasi karena ramainya pengunjung yang terus terjadi hingga sore. Warga yang tidak sampai ke tempat wisata Panatapan memilih alternatif berwisata di komplek kantor Payaloting. Komplek Payaloting ini bisa bersuah foto berlatar pegunungan. Selain itu, di komplek perkantoran ini juga bisa menikmati suasana asri dan udara sejuk. Warga yang berwisata pada hari libur Lebaran di komplek perkantoran Bupati ini kebanyakan dari kalangan muda-mudi dan keluarga. Salah seorang pengunjung wisata ini, Nur Hakimah Pulungan, sangat senang ketika berada di komplek perkantoran Bupati ini karena ia bersama keluarga dengan semangat kagum atas pemandangannya. Di sini juga pengunjungnya itu ramai, terus suasana di sini itu sejuk, pemandangannya juga bagus kan, ada pegunungannya, anginnya juga sejuk di sini, makanya kami pilih alternatifnya untuk wisata di sini aja. Bagi para pengunjung yang datang di komplek perkantoran, tidak ada dipungut biaya, tetapi diharapkan agar menjaga kebersihan lingkungan komplek perkantoran ini. Arus kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ajibata sejak 22 April hingga 1 Mei 2022 meningkat sekitar 40%. Jumlah kendaraan ini meningkat dibandingkan 2 tahun sebelumnya, tetapi antrian tetap dalam keadaan normal. Penambahan jumlah kendaraan ini dikarenakan kunjungan wisatawan ke Danau Toba jelang Hari Raya Idul Fitri meningkat, akan tetapi tidak menimbulkan kepadatan atau hambatan yang signifikan. Saat ini harga tiket penyeberangan mengalami kenaikan menjadi Rp175.000, padahal tahun lalu masih Rp135.000. General Manager PT ASDP Partogi Tamba mengatakan, guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang ingin melakukan penyeberangan di kawasan Danau Toba, pihaknya menambah trip keberangkatan pada setiap pelabuhan penyeberangan yang ada di kawasan Danau Toba. Namun, untuk pelabuhan penyeberangan Ajibata, untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, pihak ASDP menambah 1 unit kapal feri KM Pora-Pora. Baik, terima kasih dari PT SDP telah mengantisipasi adanya lonjakan arus pemudik, di mana kami dari tanggal 22 April sampai tanggal 10 Mei akan mengadakan posko. Lalu yang berikut adalah kami juga telah melakukan penambahan armada, yang tadinya lintasan Ajibata Ambarita hanya dilayani 1 unit armada, yaitu KMP Ihan Batak. Kali ini kita lakukan penambahan armada dengan KMP Pora-Pora. KMP Pora-Pora kami datangkan dari Balige, sehingga di sini menjadi 2 armada untuk memperlancar arus mudik di Ajibata Ambarita. Ya, Jipa, sebelum kita beralih ke informasi lainnya, kalau biasanya libur Lebaran itu pasti digunakan tidak hanya bersilaturahmi, tapi juga sebagian umat Muslim juga berwisata ke tempat wisata. Ya, betul sekali. Apalagi sudah 2 tahun lamanya ya, Kerry, para masyarakat sudah menunggu nih untuk berwisata dan juga bersilaturahmi kepada keluarga yang ada di
kampung halaman dan Benar. lain sebagainya. Dan ini menjadi potensi juga ya untuk membantu perekonomian masyarakat walaupun sedang lebaran saat ini. Benar, kita berharap demikian ya. Kita berharap meskipun memang saat ini kalau tadi kita lihat banyak informasi yang disampaikan dan kita sampaikan bahwasanya arus lalu lintas saat ini terjadi kepadatan, terjadi kemacetan akibat animo atau antusias masyarakat untuk berlebaran di kampung halaman dan juga menuju tempat sejumlah objek wisata yang ada di Sumatera Utara. Meski demikian, meskipun saat ini mungkin seluruh masyarakat atau masyarakat yang sedang berada di jalan atau ingin bersilaturahmi ke rumah sanak saudara, tetaplah mematuhi peraturan lalu lintas seperti yang disampaikan oleh pihak kepolisian, di mana memang untuk tahun ini agar mudik aman, nyaman, dan sehat tentunya memang harus menjaga protokol kesehatan, kemudian juga seluruh pengguna jalan atau seluruh masyarakat harus tetap mematuhi yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Betul sekali, walaupun sudah dilonggarkan pemerintah, kita tetap harus menjaga agar suasana tetap kondusif. Apalagi saat menjelang lebaran saat ini, kita flashback lagi ke tahun-tahun sebelumnya ya, banyak sekali terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Dan ini perlu dijaga, walaupun COVID-19 sudah mulai menurun drastis ya untuk tingkat kasusnya, tapi kita juga harus tetap menjaga itu semua. Betul sekali ya, Kerry. Kita yakin ya kalau melihat dari strategi pengamanan yang dilakukan pada pengamanan arus mudik dan pengamanan arus balik Lebaran 1443 Hijriah ini, tentunya dengan banyaknya dikerahkan personel kepolisian, gabungan TNI dan juga Dinas Perhubungan dan pihak lainnya, ini membuat nantinya seluruh para pemudik atau pengguna jalan dapat melakukan perjalanannya dengan aman dan lancar, sehingga kita berharap ya tahun ini meskipun euforia masyarakat atau khususnya umat muslim untuk melakukan mudik, tetapi tingkat kecelakaan kita minimalis. Bisa minim. Begitu. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi lainnya. Ya, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seiring kumandang takbir, bertanda datangnya hari kemenangan. Hari ini seluruh umat muslim berharap kembali fitri. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution atas nama pemerintah Kota Medan dan seluruh jajaran yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga momentum Idul Fitri ini dapat menjadikan renungan untuk kita bersama untuk saling introspeksi dan memperketat tali silaturahmi. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Aulia Rahman, Wakil Wali Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Bupati Batubara beserta keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Batubara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Universitas Dharma Agung Medan siap mewujudkan Indonesia unggul dan maju melalui sumber daya manusia yang cerdas dan berdaya saing. Pimpinan beserta staf Universitas Dharma Agung Medan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Allahu Akbar, Allah. Tari Zapin dari Melayu, hitungan langkah jadi 8. Bulan Syawal terbit di pintu, jika ada salah mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, fase kelahiran dan kematian jelas lebih penting daripada peristiwa pokok dalam persekutuan antar manusia, yakni perkawinan. Perkawinan memang dilakukan dan diatur adat. Pelaksanaan adat itu sebagai wujud keberagaman adat Batak lebih jelas tampak dalam penyelenggaraan pemujaan nenek moyang. Pemujaan itu sekarang ini dapat digambarkan dalam bentuk membuat tanda artifisial bagi suatu kelompok garis keturunan, diantaranya bangunan sebuah tugu. Tugu yang menjadi pertanda bukan kuburan para leluhur mereka, adalah cara untuk menghormati leluhur mereka. Demikianlah setiap orang mati harus dihormati tanpa terkecuali. Sebaliknya, pemujaan nenek moyang diselenggarakan bagi para leluhur yang dianggap mempunyai suatu kuasa pengaruh yang istimewa berdasarkan pekerjaan mereka saat di dunia yang dilihat dari kekayaan dan kedudukan mereka dalam silsilah marga. Orang Batak biasanya dalam melaksanakan upacara adat pesta tugu terlebih dahulu membuka kuburan-kuburan tanah yang sementara. Sesudah lewat waktu pembusukan yang dianggap perlu, lalu mengangkat tulang-tulang dari dalamnya dan menempatkan tulang-tulang mereka di dasar tugu tersebut. Kemudian dipestakan dengan menyembelih hewan peliharaan, diantaranya kerbau ataupun lembu untuk dimakan bersama dan manortor dengan gondang Batak. Seperti halnya pada pesta di pelataran Tugu Raja Manggobean Siagian, dilakukan selama 2 hari di Desa Huta Gurgur Sitorang, Kecamatan Silayan, Kabupaten Toba. Upacara adat pesta tugu ini dihadiri seluruh keturunan Raja Mangarobean seluruh dunia yang juga dihadiri Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak sebagai kerabat dari keturunan Raja Mangarobean Siagian yang sekaligus menjadi pelindung pada acara ini. Ketua Panitia Upacara Adat Pesta Tugu Keturunan Raja Mangarobean Saud Siagian mengatakan atas konsistensi keturunan Raja Mangarobean yang ditujukan melalui rangkaian kegiatan ini sehingga terlaksana dengan baik. Acara ini sudah tertunda sejak 2 tahun lalu karena pandemi COVID-19. Kegiatan upacara Pesta Tugu ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus ucapan syukur yang bertujuan untuk menjaga kelestarian budaya. Diharapkan kerukunan dan jalinan antara keturunan Mangarobean yang kini telah terpencar di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia agar bersatu padu menyatukan dalam menghadapi adat tahlilan tolu yang telah diajarkan orang tua dahulu yang menjadi harapan untuk melestarikan budaya Batak Toba. Pemirsa, Pulau Samosir merupakan salah satu destinasi terbaik untuk bersantai di tengah keindahan alam yang memadukan danau dan daratan dan bukit. Ada banyak hal yang dapat dilakukan saat berlibur di Pulau Samosir. Selain mengagumi pemandangannya, Anda juga dapat mempelajari budaya suku Batak Toba dengan mengunjungi Museum Huta Bolon Simanindo. Ya. Ya, jadi tadi barusan kita lihat ini adalah keindahan Pulau Samosir. Betul ya. sekali. Kalau keindahan Pulau Samosir ini memang sudah menjadi surga wisatanya di Sumatera Utara. Kalau kita ke Samosir ini kan memang
akan ditawarkan dengan keindahan danau yang begitu luar biasa dan juga deretan bukit-bukit yang ada di sana. Kalau Zizi berangkat atau bisa mengunjungi Samosir, apa yang terkesan sih sebenarnya yang paling menjadi daya tarik bagi Zizi sendiri? Nah, banyak yang mungkin tidak tahu ya, Kerry, bahwa di atas Pulau Samosir ada sebuah danau. Jadi danau di atas danau. Danau di atas danau. Betul ya? sekali. Itu yang sangat unik sekali, yang mungkin banyak orang yang tidak mengetahui, dan itu menjadi daya tarik dari wisata Danau Toba ya, kawasan Danau Toba yang menjadi kekayaan dari Pulau Sumatera Utara. Betul sekali. Dan tentunya ini juga banyak sekali wisatawan yang harus diajak nih untuk datang ke sini, karena Sumatera Utara selain Pulau Samosir itu banyak sekali adat istiadat dan juga banyak sekali kawasan-kawasan yang indah, yang cantik yang ada di sana. Banyak sekali bukit-bukit indah juga ya, berderetan ya, dan juga bisa mengelilingi seputaran kawasan Danau Toba itu sendiri. Betul ya, Kerry? Jadi tidak salah memang pemerintah menetapkan salah satu destinasi super prioritas adalah kawasan Danau Toba. Kita sebagai warga Sumatera Utara tentunya bangga di mana ditetapkannya Danau Toba sebagai destinasi super prioritas. Tentunya kita berharap, kita juga mendoakan supaya para pelaku pariwisata di sana, apalagi saat ini sudah tidak begitu banyak lagi batasan untuk berwisata saat ini di libur Lebaran. Jadi kita berharap banyak wisatawan yang berkunjung ke Danau Toba, khususnya ke Pulau Samosir, dan nanti pulang dari Samosir membawa kenangan yang indah, sehingga mereka bisa menjadi promotor bagi orang-orang yang lainnya untuk bisa berkunjung ke Pulau Samosir. Dan ke Pulau Samosir tidak sulit ya, Kerry. Kita bisa melalui Pelabuhan Aji Bata untuk naik kapal sambil mengintari kawasan danau ya, Danau Toba yang indah dan cantik sambil melihat-lihat, dan akhirnya sampailah kita di Kabupaten Samosir. Ya, betul sekali ya. Dan tentunya ya, Kerry, banyak sekali juga hal-hal yang indah yang bisa kita dapatkan. Salah satunya nih, informasi selanjutnya nih, ada Kabupaten Samosir yang terletak di tengah Danau Toba, memang punya sejuta pesona. Nah, selain keindahan alamnya, Kabupaten Samosir juga terkenal dengan aneka produk UMKM khas Pulau Samosir. Hester, sepinya pembeli sudah dirasakan sejak awal pandemi COVID-19. Sekarang semasa COVID sekarang kami sepi, nggak ada laku jualan. Pengunjung kurang di Samosir. Nggak ada dapat bantuan, susah cari bantuan kami. Harapannya kami semua jualan di Pelabuhan Peri Tomok. Kalau bisa turunkanlah bantuan yang kayak mana lah bisa untuk kami jualan di sini, cukupnya modal kami.
Itu aja permintaan kami dari semua kami jualan. Salah satu sentra UMKM yang juga cukup populer di Tomok adalah produksi kacang rondam Samosir. Kacang rondam Samosir cukup diminati oleh para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Samosir. Salah seorang pelaku UMKM yang produksi kacang rondam Samosir, Hotman Gultom, setiap harinya memproduksi sebanyak 50 kg kacang tanah. Namun pada hari besar permintaan produksi bisa mencapai hingga 150 kg. Hotman Gultom berharap adanya bantuan dari pemerintah agar produksi kacang rondam Samosir miliknya bisa berkembang lebih besar lagi. Setiap harinya kita produksi 50 kilo, kurang lebih 50 kilo. Hari rame kita memproduksi kacang ini lebih dari 100 kilo. Dan setelah itu kita pernah ada mau datang bantuan dari LIPI, sampai sekarang belum ada terrealisasi bantuan itu. Itulah harapan saya kepada pemerintah supaya lebih meningkat lagi usaha saya ini. Disebar ini ke Labuan Kapal Ikan Batak dan juga di KMP Peri Tomok dan juga ke Tanjung Balai, ada juga ke Medan. Itulah untuk pemasaran kacang kita ini. Kalau ini khasnya ini kan karena dia direndam rasanya lebih enak. Kalau dari si hobuk memang ada juga yang direndam, tapi ada juga yang hanya digoreng biasa aja. Jadi khasnya selalu direndam, digoreng, dijemur dan digoreng kembali gitu. Ya kalau pakai kayu bakar dia lebih enak lah rasanya daripada dipakai. Kita udah pernah coba pakai gas, tapi rasanya kurang lebih enak lah dipakai kayu bakar ini. Proses pembuatan kacang tanah dimulai dari perendaman dengan air garam selama 2 jam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan. Setelah kering kemudian digoreng dengan pasir selama kurang lebih 2 jam tanpa minyak goreng di atas kayu api yang membara dengan pengaturan suhu yang tinggi dan stabil agar tidak gosong. Selain itu, keistimewaan dari kacang rondam Samosir ini adalah menggunakan kacang kualitas super sehingga memiliki cita rasa tersendiri. Kacang rondam Samosir dijual sudah dalam bentuk kemasan dan memiliki 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ya, pemirsa, kacang rondang Samosir tadi ini juga mengakhiri Sumatera Utara untuk edisi hari ini. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Ziva Zahranis. Ingat selalu untuk patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.